melakukan kritik secara sinis kepada Presiden Jokowi. Saya tidak tahu, mungkin dia protes kepada Pak Prabowo kenapa jatah menteri tidak diberikan kepada dia mungkin, atau dia sedang merawat konstituen dia di Kabupaten Bogor yang sebagian besar masuk kelompok Bani Kadrunia. Kita semua tahu ya, kelompok garis keras ini adalah penentang paling depan pemerintahan Jokowi. Karena di masa inilah mereka dihajar habis-habisan oleh Jokowi, mulai dari pembubaran HTI sampai FPI. Selalu menentang kebijakan Jokowi sebagai satu usaha supaya kelompok garis keras ini ejakulasi. Kalau gue lihat emang si anak yang protes itu kumisnya dua kanan dua kiri. Dua kanan dua kiri. Lihat, bapaknya 4 kanan 4 kiri kayak pemain futsal. Jangan-jangan iya tuh. Itu dia. Lu pernah nggak di demo sama keturunan lele? Itu dia. Nah ini dia Kang Deddy. Pertama dia di demo FPI pernah. Oh iya, udah teruji Iya dong, karena udah teruji. semua yang dekat dengan budaya, dengan pasti di kearifan demo. lokal, Iya. itu pasti di demo FPI. Ferdinand minta Mahfud MD dicopot, tokoh NU. Ni orang kayak berjasa saja sama Jokowi. Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Syadar Hasibuan alias Gus Umar merespon desakan Ferdinand Huttayan agar Presiden Jokowi mendepak Menko Polhukam Mahfud MD. Gus Umar heran dengan sikap Ferdinand yang seolah menjadi orang paling berjasa atas kekuasaan Jokowi. Dia menyinggung keberpihakan Ferdinand pada Pilpres 2019 lalu yang mendukung Prabowo dan kerap mencela Jokowi. Ni orang kayak berjasa saja sama Jokowi. Teriak-teriak copot menteri-menteri, tulisnya, dikutip dari cuitan Twitter @umarhasibuan75 Senin 22 November. Kayak dia didengar saja sama Pak Jokowi. Pilpres 2019 di matanya Prabowo lah paling hebat. Sekarang sindirnya. Diketahui Ferdinand sebelumnya menyebutkan Indonesia tidak butuh sosok Menko Polhukam seperti Mahfud MD, sebab Mahfud dinilai cenderung membiarkan bibir radikalisme tumbuh. Hal itu menanggapi pernyataan Mahfud soal Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang tidak bisa dilarang dalam hal mengkritik Jokowi dan Densus 88. Kami tak butuh Menko Polhukam yang membiarkan tersemainya bibit-bibit radikalisme dan perpecahan dengan alasan perspektif lain. Dan kami juga tak butuh Menko Polhukam yang membiarkan fitnah dan caci maki kepada Presiden dan pemerintah dengan membalutnya seolah kritik. Copot Menko Polhukam, tegas Ferdinand. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan 3 terduga teroris di Bekasi tidak ada hubungannya dengan lembaga MUI. Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan Ketum MUI Miftahul Akhyar dan stafnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 22 November. Penangkapan tidak terkait urusan MUI karena memang tidak ada hubungannya antara teroris itu dengan MUI, kata Mahfud MD dalam jumpa pers usai pertemuan. Mahfud juga menyatakan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak pernah mengaitkan terduga teroris dengan MUI. Menurutnya, penegak hukum dalam hal ini Densus 88 anti teror Polri juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI. Tidak pernah polisi maupun Densus, ujar Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan identitas terduga teroris yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI merupakan informasi dari masyarakat dan pengembangan media. Tak berselang lama, MUI kemudian menonaktifkan keanggotaan salah satu anggota komisi fatwanya yang saat ini menjalani proses hukum sebagai terduga teroris. Hal itu bisa dilakukan setiap warga negara sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum, imbuh Mahfud. Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa kerjasama antara pemerintah dan MUI berjalan baik dan terpelihara baik. Kerjasama ini sampai sekarang bukti kami hadir di sini, walaupun sama-sama mendadak. Ini bentuk kerja yang terpelihara dan baik, ujarnya pada jumpa pers yang sama. Majelis Ulama Indonesia saat ini tengah mendapati sorotan. Pasalnya mantan anggota MUI Farid Ogbah ditangkap oleh Detesemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pada Selasa 16 November 2021 lalu. Farid Ogbah ditangkap lantaran terduga terlibat jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Penangkapan tersebut menuai beragam komentar dari berbagai pihak, salah satunya muncul narasi untuk membubarkan MUI. Menanggapi sejumlah narasi yang muncul, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku kaget dengan adanya anggota MUI yang ditangkap karena dugaan aksi terorisme.
Memang kita dibuat kaget, ya dengan peristiwa penangkapan 3 teroris yang diantaranya ada yang merupakan oknum Majelis Ulama Indonesia. Kita semua kaget. Masa di MUI ada begitu, kata Mahfud MD dari akun Instagram @mohmahfudmd, Senin 22 November 2021. Meski begitu, dirinya menilai reaksi masyarakat terhadap penangkapan anggota MUI tersebut terlalu berlebihan. Tapi harus diakui kita ini terlalu berlebihan bereaksi. Kontroversinya juga terlalu berlebihan dalam 2 hal, ucap Mahfud MD. Hal pertama adalah adanya pihak yang menuding bahwa MUI merupakan tempat pesemayaman terorisme, sehingga harus dibubarkan. Ya enggak lah, itu berlebihan. Justru kita menyelusup dan menelisik ke berbagai tempat. Kan bukan hanya di MUI yang begitu. Di tempat lain juga banyak, ujar Mahfud MD. Menurutnya, seruan untuk membubarkan MUI merupakan hal yang berlebihan, karena MUI memiliki peran penting bagi pemerintahan. Kalau sampai mau membubarkan MUI juga berlebihan, karena MUI itu wadah permusyawaratan antara ulama dan cendekiawan muslim untuk membangun kehidupan yang lebih islami dengan memberi saran-saran dan pendapat kepada pemerintah, tutur Mahfud MD. Kemudian hal yang kedua terkait dengan Densus 88 yang sering dinilai terlalu berlebihan dalam menangkap orang-orang yang diduga terlibat terorisme. Lalu yang kedua, Densus ini sering dituding juga berlebihan, nangkepi orang sembarangan, kemudian melanggar marwah Majelis Ulama, sehingga seakan-akan pemerintah itu diperhadapkan sedang bersetegang dengan Majelis Ulama, kata Mahfud MD. Dia pun menegaskan bahwa pemerintah dan MUI selalu menjalin komunikasi dan tidak ada ketegangan seperti yang diisukan. Tidaklah, kita dengan Majelis Ulama itu dekat, saling berkomunikasi, terus dan sepakat untuk melawan terorisme, ujar Mahfud seperti dikutip oleh jakbarnews.com. Dari pikiran rakyat dengan judul anggota MUI ditangkap Densus 88. Ferdinand minta Mahfud MD dicopot, tokoh NU. Ni orang kayak berjasa saja sama Jokowi. Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Syadar Hasibuan alias Gus Umar merespon desakan Ferdinand Humayun agar Presiden Jokowi mendepak Menko Polhukam Mahfud MD. Gus Umar heran dengan sikap Ferdinand yang seolah menjadi orang paling berjasa atas kekuasaan Jokowi. Dia menyinggung keberpihakan Ferdinand pada Pilpres 2019 lalu yang mendukung Prabowo dan kerap mencela Jokowi. Ni orang kayak berjasa saja sama Jokowi. Teriak-teriak copot menteri-menteri, tulisnya, dikutip dari cuitan Twitter @umarhasibuan75, Senin 22 November. Kayak dia didengar saja sama Pak Jokowi. Pilpres 2019, di matanya Prabowo lah paling hebat. Sekarang, sindirnya. Diketahui Ferdinand sebelumnya menyebutkan Indonesia tidak butuh sosok Menko Polhukam seperti Mahfud MD, sebab Mahfud dinilai cenderung membiarkan bibit radikalisme tumbuh. Hal itu menanggapi pernyataan Mahfud soal Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang tidak bisa dilarang dalam hal mengkritik Jokowi dan Densus 88. Kami tak butuh Menko Polhukam yang membiarkan tersemainya bibit-bibit radikalisme dan perpecahan dengan alasan perspektif lain. Dan kami juga tak butuh Menko Polhukam yang membiarkan fitnah dan caci maki kepada Presiden dan pemerintah dengan membalutnya seolah kritik. Copot Menko Polhukam, tegas Ferdinand. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan 3 terduga teroris di Bekasi tidak ada hubungannya dengan lembaga MUI. Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan Ketum MUI Miftahul Akhyar dan stafnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 22 November. Penangkapan tidak terkait urusan MUI, karena memang tidak ada hubungannya antara teroris itu dengan MUI, kata Mahfud MD dalam jumpa pers usai pertemuan. Mahfud juga menyatakan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak pernah mengaitkan terduga teroris dengan MUI. Menurutnya, penegak hukum dalam hal ini Densus 88, anti teror Polri juga tidak pernah mengumumkan dan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus MUI. Tidak pernah, polisi maupun Densus, ujar Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan identitas terduga teroris yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa MUI merupakan informasi dari masyarakat dan pengembangan media. Tak berselang lama, MUI kemudian menonaktifkan keanggotaan salah satu anggota komisi fatwanya yang saat ini menjalani proses hukum sebagai terduga teroris. Hal itu bisa dilakukan setiap warga negara sepanjang tidak dilakukan dengan tindakan kekerasan dan cara-cara melawan hukum, imbuh Mahfud. Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa kerjasama antara pemerintah dan MUI berjalan baik dan terpelihara baik. Kerjasama ini sampai sekarang bukti kami hadir di sini, walaupun sama-sama mendadak. Ini bentuk kerja yang terpelihara dan baik, ujarnya pada jumpa
pers yang sama. Majelis Ulama Indonesia saat ini tengah mendapati sorotan